Dulu itu dibilang sedih ya sedih, dibilang bahagia ya bahagia Pak. Dulu ya pernah lah. Buat makan aja pas-pasan Pak, pernah sama istri. Gitu Mas ya? Pernah Pak. Ya ini belak-belakan aja. Saya dulu kuli Pak. Iya. Jabut singkong itu sama temen. Berangkat subuh, pulang bisa jam 11 malam, jam 12. Iya. Dari situlah saya kerasa Pak, yo kok nelongso tenan aku ki yo. Nelongso kok sampai Perkenalkan, nama saya Imam Setiawan. Alamat saya di Bandar Agung, Bandar Sibawono, Lampung Timur. Vacio Farm ini dimulai sejak 8 tahun yang lalu, Pak. 8 tahun yang lalu. Sekarang kan posisi sudah ada 3 unit kandang, Mas. Sudah banyak populasinya. Alhamdulillah. Suka dukanya ada, Pak. Ada sukanya, ada dukanya. Kalau dilihat dulu suka dukanya banyak, suka juga banyak Pak. Perjalanan Vacio Farm ini dulu di 2017-18 Pak ya. Dulu saya itu pertama awal mula itu dijual beli kambing Pak ya. Dijual beli kambing itu dulu saya itu 2017. Saya itu bermodalan dulu itu mungkin saya punya motor gawir, Pak. Iya, awal mula di situ. Saya punya motor gawir itu saya dulu, ya ini belak-belakan aja. Saya dulu kuli, Pak. Iya. Saya kuli, Pak. Kuli itu, saya tuh jabut singkong itu sama temen, ikut bos. Cabut singkong sama temen, berangkat subuh, pulang bisa jam 11 malam, jam 12. Iya. Kita pulang kita bawa pakan Pak, kita bawa pakan. Dari situlah kok saya jabut singkong, pulang bawa pakan. Kita ada kambing di rumah, ada kambing. Memang udah pelihara ya? Udah pelihara Pak, udah pelihara. Mungkin dulu harian di 70.000, 80.000 Pak. Kita kerja Pak. Kita kumpulin. Kita bisa bikin kandang lah. Dulu kandang di modal 2 juta, 3 juta Pak. Kandang kecil Pak, pakai kayu minta, adalah bapak mama saya kan deket sini minta kayu 10 biji kita kumpulin. Ditambah kita punya modal kambing, mungkin dulu murah Pak, kambing dulu 300.000 udah dapat sapian. Kita dulu modal kambing mungkin di 3-5 jutaan Pak. Kita dulu bukan pakai mobil Pak, kita pakai motor keliling. Kita pakai obrol keliling. Ya alhamdulillah lah, tetangga-tetangga pada kesini itu, Mas Imam saya mau jual kambing. Saya cek. Adalah 1 tahun kita berjalan sambil kita nguli Pak, jabut singkong itu Pak. Jabut singkong. Alhamdulillah itu dapat berita istri saya hamil. Gitu ya. Masa kita terus-terusan berangkat subuh pulang malam terus. Diajaklah kakak saya bangunan. Gitu. Bener. Kerja bangunan. Ada teman ngajak ke luar dulu, nggak ada modal Pak. Kenapa ke nggak Taiwan. Kenapa nggak situ Mas? Saya berpikir peluang saya di Lampung Timur ini, peluang saya di kambing ini ada. Luas ya? Luas banget Pak. Kita kambing nggak usah lah 20, dapatlah 2 ekor 3 ekor kita pelihara. Pakan gratis kita Pak. Pakan gratis. Kita lah nanti anak-anaknya terus. Banyak teman-teman saya ke Taiwan. Teman saya ke Taiwan semua. Saya ada feeling di Lampung ini kita bisa. Dulu kita modal cuman kandang gubuk. Sekarang alhamdulillah lah ada 3 kandang Pak. Alhamdulillah. Dari hari ke hari adalah pesanan, temen pesen lah. Mas Imam saya pesan kambing ini babon 2, ya kan saya cariin. Amanah Pak. Dapatlah 50.000 untung, ya kan. Kok 2 kok sudah 100.000. Ya kan. Udah harian loh Pak. Zaman dulu kan. Lepas harian. Nah. Ada lagi. Malah kita lawan bukan petani. Ada bakul datang ke rumah. Mas Imam saya cariin dong kekahan 2. Loh, cariin dah. Zaman dulu dapatlah 50.000 juga.
kok dapat lagi, alhamdulillah. Dari situlah Pak, kita beralih ke jual beli. Oh, kita op di nguli singkong sama bangunan. Taiwan saya tinggalkan. Saya tinggalkan Taiwan. Sudah nggak ada pikiran. Udah nggak pikiran ke sana. Kita di kampung aja, di kampung. Setelah istri saya lahiran, otomatis kan kita punya anak. Iya. Kita punya anak itu beli susunya, beli pampasnya, beli popoknya, segala macam kan Pak. Butuh biaya. Butuh biaya. Saya bilang sama istri, Dek, gimana kalau saya fokus di jual beli kambing? Rundinganlah sama istri. Emang bisa? Ya kan? Insya Allah bisa. Ya udah, bismillah. Emang ada modal? Ada tapi dikit. Emang dikit Pak, jujur Pak. Mungkin dulu di 4-5 juta Pak. Saat sampai serius menerjuni jual serius, modal itu sama modal kandang gubuk. Kandang gubuk. Mungkin penuh di 5 ekor kambing. Iya. Dari situlah kalau dibilang perih Pak. Pernah juga ada yang remehin kita di kowe apa iso dodolan wedhus, kowe apa iso ning wedhus iki. Tapi kita buktikan Pak. Ada juga kita buktikan. Kita perjuangan kita di 0 sampai saat ini Vacio Farm ini kita 2017. Kita alhamdulillah itu di 2020 udah bisa ngirim kambing Pak. 3 tahun sudah bisa kirim ya? 3 tahun udah bisa ngirim. Dulu itu pertama itu saya punya kenalan itu sebenarnya, jujur ini kita real 2020 itu Pak Suwarno. Pak Suwarno dari Jawa tapi dia jual beli kambing di Batam. Di Batam. Dia datang di rumah saya. Kan udah almarhum Pak. Gitu ya. Almarhum. Dia awal mula dari situ sampai bisa kirim. Udah berjalan udah 3-4 tahun lah, kerja sama 4 tahun, 3 tahun 4 tahun. Udah meninggal sekarang. Datang ke rumah, Mas Imam, gimana Pak? Ini saya butuh badotan 1 rit, kata dia kan. Takut kan? Bisa nggak bisa? Bismillah. Bisa Pak, tak cariin. Nggak oper nota, perang di kandang dulu. Berapa ini Mas? Ya saya tawarin kan. Iya. 17, tak tawarin 18. Nego dikit. 17,5 dapat 50 kasih. Terus. Dulu itu dibilang sedih ya sedih, dibilang bahagia ya bahagia Pak. Dulu ya pernah lah. Buat makan aja pas-pasan Pak, pernah sama istri. Gitu Mas ya? Pernah Pak. Dulu ada sih mamak saya dikerja di Taiwan juga, tapi saya kan udah nikah nggak mungkin minta mamak terus. Kita harus mandiri Pak. Iya. Dulu pernah lo kejadian habis nikah itu saya kerja bakar saudara, bakar arang itu loh. Iya, batok kelapa, iya. Pohon kelapa. Saya hamil, nyamperin ke sana. Tapi namanya istri kan Pak, suaminya kerja kan takut ya kan. Dijemput, saya jemput. Dari situlah saya kerasa Pak, kok nelongso tenan aku ki yo. Nelongso kok sampai dijemput niki. Dulu ya kalau nggak salah harian ngarang itu 70-80 ribu Pak. Kadang mau pengen makan enak, kamu aja kata saya kan. Beli chicken itu, chicken. Saking pengen istri ya kan, beli chicken istri buat istri. Ya pernah juga sih. Ya orang-orang nggak tahu ya mau ngatain saya, mau nyinyir saya. Yang penting saya yakin saya bisa. Jangan takut kita peternak kambing, Pak. Ya gitu ya, Mas. Gitu, Pak. Makanya kalau Bapak tanya suka dukanya tuh waduh kalau ceritain nggak habis-habis, Pak. Pak, jangan takut kita tuh peternak kambing. Jangan takut. Insya Allah beternak bisa pasti mengangkat derajat kita, Pak. Dari 0 sampai saat ini alhamdulillah, Pak ya. Dari 0 itu kita tuh dari kambing ini buat ekonomi itu bisa menabung, Pak. Bisa menabung, alhamdulillah lah bisa beli kendaraan, alhamdulillah nanti bisa, insya Allah bisa nyicil tanah, insya Allah bisa nyekolahin anak, bisa dikit-dikit bantu orang tua. Ya kalau menurut saya tuh kambing itu positif Pak, positif Pak. Kunci sukses Mas Imam sendiri apa sih Mas? Kunci titik saya di kambing ini selama ada 8 tahunan Pak ya. Dari 0 sampai titik. Alhamdulillah ini Pak ya. Kunci kita yakin. Kita harus yakin Pak. Nomor 1 yakin. Saya yakin dan kita harus amanah Pak. Amanah sama pembeli Pak. Kita amanah sama pembeli, insya Allah kita dipercaya orang Pak. Vacio Farm ini alhamdulillah sampai saat ini amanah banget Pak. Amanah banget.
kita tidak jual kambing sakit lah. Kita kalau main TB ya 50 ya 50 bener, 55 bener. Karena kita ini kan kambingnya banyak Mas, pasti nggak mulus saja kan? Nggak murah saja Pak. Ada yang namanya kematian. Benar. Nah selama ini sampai udah ngalami kematian berapa ekor Mas? Kalau selama ini adalah kematian ini kita real ya Pak ya. Banyak Pak, banyak kita Kita di per setahun aja kurban itu kemarin aja kita mati ada 4-5 ekor Pak. 5 ekor. 5 ekor berarti kalau 8 tahun udah banyak Pak. Iya. Udah banyak. Kematian itu karena, tapi kita jangan takut. Dengan kematian kambing tadi. Jangan takut dengan kematian kambing tadi. Kita malah yakin nanti kita dapat yang lain. Kita dapat hasil yang lain. Contoh yang mati anak beranak 3 apa 2. Yang mati 1 betina. Insya Allah nanti ini bisa pulih jantannya ini. Oh gitu ya. Teman saya ngirim kambing sakit, saya nggak mau beli. Oh gitu ya. Kita harus kambing yang sehat Pak. Sehat Pak. Lika-likunya emang perjuangannya berat Pak. Emang berat. Sampai titik ini berat Pak. Iya. Kita dipercaya orang, kita bisa dicari orang kayak gini. Kita bisa ya nanti ada ya emang sih kenyataan itu. Sedekah itu perlu Pak. Perlu ya? Perlu. Kita punya uang sedikit, kita harus menyisihkan sedikit buat yang membutuhkan itu Pak. Keuntungan kita jadi peternak Pak ya. Contoh branding Pak ya. Peternak itu nomor 1. Kalau menurut saya ada Pak ya, nomor 1. Contoh kita bisa kerja bangunan, nyambi, peternak. Bisa loh Pak. Iya. Kita kerja di jam pagi sampai jam 4, kita sore ngarit. Nah, buat branding lah, buat branding. Kita punya babon nggak usah banyak-banyak. Kita punya babon 10 ekor. 10 ekor. Anaknya nggak usah 3, nggak usah 2. Yang 5 anaknya 2. Yang 5 1 Pak ya. Nah, jadi hanya total ada nanti kalau 10 kan 15 ekor anaknya Pak ya. Kita punya panen 15 ekor. 1 tahun 2 kali aja. Nah, babonnya utuh, kita bisa jual anak-anaknya Pak. Kalau buat peternak pokoknya jangan takut. Terus positif. Karena nanti anak-anaknya bisa, maaf ini Pak ya, kalau yang sudah berkeluarga bisa buat ekonomi keluarga, yang punya anak bisa buat bayar sekolah. Lain lagi sama pengemukan jantan Pak. Beda lagi ya? Beda lagi. Kalau jantan sebenarnya kita itu, kalau momennya itu di kurban kurang-kurang 4-3 bulan Pak. Ngisinya, kita peternak berani ngisi, harus. Nggak usah lah ngambil banyak, nanti kita beli 15, kita keluarin 2 juta. 2 juta. Dikali aja kalau beli 20 ekor lumayan Pak. Jadi kalau yang saya alami peternak kambing ini sangat menguntungkan Pak. Iya. Sangat menguntungkan Pak. Buat ekonomi kita, buat anak sekolah. Jadi saya keinget dulu Pak. Saya pernah Pak diejek orang Pak. Pernah Pak. Kowe mam apa iso Saya buktikan Pak. Enggak di titik 0 enggak langsung titik sekarang, enggak. Ada titik 0, proses Pak, proses terus Pak. Dari pakai motor butut. Iya. Dari pakai motor butut kepindah motor roda api. Pindah lagi, alhamdulillah ada gelindingan, ada mobil lah, ada Pak sekarang Pak, alhamdulillah. Mas sekarang total ada berapa Mas populasi di kandang kita Mas? Populasi kita nih kalau full 300 Pak. 300 ya. Ini yang ready 250 ekor Pak. Idul Fitri padahal ini kok ada kambing di luar, kenapa? Iya, ini Idul Fitri ada pesanan Pak, alhamdulillah. Pesanan ya. Ini nanti dikirim ke Batam Pak. Mungkin nanti kirimnya kita Lebaran di setengah bulan Pak. Setengah bulan ya. Kapal buka kita ngirim Pak. Oh gitu. Buat teman-teman nanti juga bisa Pak. Nanti kita buka lagi, Insya Allah Lebaran setengah bulan. Setengah bulan udah siap kerja ready, lagi. Siap nanti. Oke Mas Imam, yang ada di tempat kita ini apa aja Mas? Ready Mas? Yang tempat kita ini yang ready di Vacio Farm ini dari betina Pak ya. Dari betina di TB 55. Untuk betina di TB 55 kita jual harga normal Pak. 750.000. Udah normal sekarang? Normal Pak, normal. Tapi kalau bonus masih tetap ya. Tetap masih ada bonus kita. Harga 740, TB 55. TB 55 Pak. Kemudian di TB 60 kita jual 950.000. Harga kandang Pak. Kandang. Yang lain di atas juta. Kita masih 950. Oke. Karena kita bukan review harga, kita nggak usah sebutkan harga. Iya Pak, bener Pak. Kita ini di bulan di Idul Fitri ini kita mengucapkan Pak Vacio Farm mengucapkan
Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat teman-teman kalau Vacio Farm ada salah. Saya minta maaf lahir batin. Oke. Terima kasih Mas Imam atas informasinya. Semoga di hari yang fitri ini kesalahan dan dosa kita terampuni semua. Amin, amin. Dan semakin lancar usahanya. Saya permisi, mohon pamit Mas ya. Amin, Pak. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.